إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita, melimpahkan nikmatnya yang banyak, sehingga satu hari ini pun kita tak mampu menghitungnya, apalagi ketika Allah melimpahkan nikmat itu sejak kita terlahir di alam dunia ini sampai hari ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, di hari yang penuh barokah ini, Allah senantiasa tambah sayang kepada kita, sehingga di satu hari nanti Allah akan lipat gandakan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhingga. Allah berikan nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita sebagai seorang suami, maka contohlah baginda Rasulullah bagaimana beliau menjadi seorang suami, bagaimana beliau menjadi sosok kepala rumah tangga. Kita sebagai pedagang, maka contohlah beliau bagaimana ketika beliau mengajarkan kita berjual beli, jujur, amanah dan seterusnya. Kita menjadi seorang anak, bagaimana beliau menjadi seorang anak. Beliau adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada beliau dan sahabat-sahabat beliau, kaum muslimin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua yang mengaku sebagai umat beliau sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita salah satu umat yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan hamba yang dicintainya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tepi telaga Kautsar. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini Allah memberikan dua pilihan. Ada sehat, pasti ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada bahagia, ada sengsara. Ada selamat dan ada celaka. Ketika kita ditanya, jangankan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, hari ini orang yang tidak beriman, tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya mau apa, saya ingin selamat dunia dan selamat kehidupan berikutnya. Saya ingin kaya, tidak ingin miskin. Saya ingin sehat, semua. Apalagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya pasti kita ingin nikmat yang baik-baik, pasti kita ingin sehat, ingin kaya, ingin bahagia, ingin selamat. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, maka jangan sampai keinginan yang ada di bibir kita saja, keinginan keselamatan dunia dan akhirat. Kita harus paham, mengerti
bagaimana cara mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib ingin sampaikan 3 macam saja hamba-hamba Allah yang justru menyebabkan hamba Allah celaka di dunia dan di akhirat. Kita mesti tahu hamba Allah yang memilih celaka di dunia dan celaka di akhirat, agar pilihan kita tidak salah. Hadirin sedang sholat Jumat rahimakumullah, kalau celaka di dunia pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya. Tetapi na'udzubillah, kalau celaka itu ada di akhirat, tak ada ujungnya. Hadirin sedang sholat Jumat rahimakumullah, kita berharap Allah selamatkan kita di dunia, juga Allah selamatkan kita di akhirat. Yang pertama, penyebab seorang hamba celaka di dunia dan di akhirat, diawali kecelakaan di dunia. Hamba Allah yang memiliki hati yang keras, hati yang beku, hati yang bagaikan batu. Maka pernah Nabi memberikan isyarat kepada umatnya, kepada kita. Beliau bersabda, di dalam jasad itu ada segumpal daging, dan apabila daging ini rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Dan apabila daging ini baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Dan itulah hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang akan mendapatkan kecelakaan di dunia, yang pertama adalah memiliki hati yang rusak, atau dengan kata lain hati yang keras. Yang perlu kita mengerti apa dampak dari hati yang keras. Mereka yang mengaku beriman kepada Allah, kalau hatinya keras, tandanya sulit dan tidak mau menerima nasihat. Jamaah sedang sholat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 206, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi, maka cukuplah, kata Allah, balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat baginya. Penjelasan ayat ini adalah seorang hamba Allah yang ketika diberikan nasihat, tausiah, maka bangkit kesombongannya, tidak mau menerima nasihat-nasihat kebenaran. Maka kata Allah, pantas orang ini tinggal, dan sebaik-baik tinggal orang ini adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka ini adalah kecelakaan di dunia. Penyebabnya adalah hati yang keras, dan hati yang keras pun akan menyebabkan seorang hamba celaka dalam kehidupannya di akhirat. Tempatnya adalah neraka jahanam ketika seorang hamba yang tidak mau mendapatkan nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Kita diingatkan bahwa kita harus saling menasihati kebenaran, menasihati kesabaran. Orang yang sombong akan Allah tempatkan kehidupannya di akhirat nanti di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah.
Hadirin sedang salat Jumat rahmatullah. Yang kedua, hati yang keras berdampak pada hati menjadi iri, dengki. Inilah yang menyebabkan seorang hamba akan celaka di dunia. Banyak orang yang tidak suka kepada seseorang yang hatinya iri dan dengki. Orang yang hatinya iri dan dengki tidak suka melihat saudaranya, tidak suka melihat tetangganya, tidak suka melihat orang lain. Allah lebihkan rizkinya, Allah lebihkan kebaikannya. Dia tidak suka melihat tetangganya, Allah berikan kebaikan. Hatinya iri, dengki, belum lagi hasad, menghasut orang lain untuk sama-sama tidak suka terhadap tetangga yang tidak disukainya. Hadirin sedang salat Jumat rahmatullah. Maka banyak orang yang tidak suka kepada orang yang iri, dengki hatinya. Ini merupakan kecelakaan di dunia. Berapa banyak persaudaraan, pertemanan, persahabatan putus gara-gara hati di antara mereka ada yang busuk, ada yang dengki, ada yang iri, sehingga keluarga menjadi pecah berai karena di antara keluarga ada yang dengki hatinya, tidak suka, sehingga yang lain pun menjauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi hati yang keras akan berdampak pada kesombongan. Salah satu yang pertama tadi Allah singgung, ketika diberi nasihat muncullah kesombongan, bertambahlah dosanya, lebih banyak lagi tidak mau menerima nasihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab seorang hamba celaka di dunia dan akan celaka di akhirat adalah tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Pernahkah kita menangis ketika kita mendapatkan pertanyaan ini? Kita pasti menjawab, kita pernah menangis. Tapi mungkin tangisan kita karena kita kehilangan harta, rumah kebakaran, harta hilang, tenggelam, hanyut, menangislah seorang hamba. Hilanglah jabatan, kedudukan, menangislah seorang hamba. Tapi seorang hamba akan celaka di dunia dan di akhirat ketika seorang hamba tidak pernah menangis karena takut kepada Allah, karena hari demi hari pasti ada dosa yang dilakukannya. Hadirin sedang salat Jumat rahmatullah. Ulama memberikan penjelasan kepada kita mengapa seorang hamba itu tidak pernah menangis meratapi dosanya, meratapi kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kurang menghayati kebesaran Allah dan kurang menghayati tentang kehidupan akhirat. Bagaimana Allah betapa banyak melimpahkan nikmatnya kepadanya. Bagaimana Allah juga memberikan kehidupan dan kematian. Bagaimana ketika kematian itu hampir saja datang kepada kita. Hadirin sedang salat Jumat rahmatullah. Orang yang tidak pernah menangis ini, hati-hati yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah, dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Maka banyaklah menangis di hadapan Allah,
mohon ampun kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang akan celaka di dunia dan di akhirat nanti adalah penyebabnya seorang hamba yang tidak punya rasa malu. Kata Nabi, kalau Anda tidak lagi punya rasa malu, silahkan lakukan apa saja sepuasmu. Dan kalimat ini seringkali Allah sampaikan kepada nabi-nabi yang pernah Allah utus, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan firman Allah melalui malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, maka terserah, lakukan apa saja semaumu, lakukanlah kemaksiatan dan seterusnya. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang tidak punya malu, jangankan maksiat yang besar, yang kecil, jangankan yang kecil, yang besar, dia terang-terangan melakukannya. Hadirin sedang salat Jumat rahmatullah. Lakukanlah kemaksiatan apa saja kalau sudah seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah tidak punya rasa malu. Sidang salat Jumat rahmatullah, 3 penyebab seorang hamba bisa celaka di dunia dan di akhirat. Hari ini kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita sudah memilih, kita ingin sehat, tidak mau sakit. Kita sudah memilih mau kaya, berlimpah harta, tidak mau sengsara kemiskinan. Kita mau selamat dunia dan akhirat, tidak mau celaka dunia dan akhirat. Semua kita sudah milih. Kita harus paham bagaimana ketika Allah ingin menyelamatkan hamba-hambanya dan bagaimana ketika Allah ingin berikan kecelakaan, kesengsaraan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan hari yang baik, hari yang berkah ini, Allah senantiasa menanamkan iman dan takwa ke dalam hati kita sampai akhir dalam kehidupan kita. Kita berakhir menjumpai husnul khatimah, berhadapan dengan Allah, agar Allah menjadi saksi bahwa kita istiqamah, tidak ingin mendapatkan kecelakaan di dunia dan akhirat. Karena itu, mendekatlah, banyaklah menangis, memohon ampun kepada Allah di sepertiga malam. Mohon ampun di mana saat banyak hamba-hamba Allah terlelap tidur, kita terbangun meminta ampun. Boleh jadi hari ini, hari yang lalu, dan hari-hari yang lalu dosa kita semakin bertambah kalau kita tidak meminta ampun kepadanya sambil mencucurkan air mata. Dan bahkan air mata inilah yang akan menyelamatkan, menjadi benteng seorang hamba dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita hingga akhir dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.